Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dan hadirin semuanya, baik yang ada di gedung ini maupun yang bersama-sama membersamai acara ini melalui live YouTube. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dias selaku MC kita yang luar biasa yang telah membuka acara ini dengan powerful, penuh semangat, luar biasa ya, luar biasa sekali ya. Semoga semangat ini akan terbawa sampai acara ini selesai, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya terima kasih pula kepada panitia ya yang telah meminjamkan jas ini ya, sehingga hari ini saya terlihat begitu ganteng ya. Iya, lebih ganteng gitu. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya Kang Anaris untuk membersamai acara talkshow pada pagi hari ini sampai menjelang siang nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Nopri, alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan mengulik lebih jauh lagi dan mengupas lebih dalam lagi tema kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana mencetak generasi pejuang sukses, bahagia dan kontributif. Bersama pakar kita, narasumber kita, Dr. Nopriadi Hermani PhD. Ya. Baik Ustaz Nopri, ini pertanyaan yang pertama. Bicara tentang sukses. Sukses itu definisinya apa menurut Ustadz Nopri? Mohon dijelaskan dan sekaligus kalau ada contoh mungkin bisa disampaikan. Monggo Ustadz. Baik. Ketika orang bicara sukses, ada orang gagal, ada orang yang bahagia. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah ada korelasi antara kesuksesan dan kebahagiaan? Kalau ada korelasi atau hubungannya seperti apa? Apakah semakin orang sukses memastikan orang itu bahagia atau sebaliknya? Monggo Ustaz. Syukran Ustaz. Nah itulah Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, ternyata ada orang sukses, ada orang gagal, dan memang ada hubungannya. Cuman permasalahannya sekarang ya, apakah orang sukses itu sudah bawaan sejak bayi? Kalau orang Jawa itu gawan bayi, atau memang ada pengaruh lain, ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya lingkungan. Nah mohon dijelaskan, apakah ada ibaratnya hubungan ya atau pengaruh lingkungan terhadap kesuksesan seseorang? Monggo Ustaz. Baik. Itu
itulah kondisi kita hari ini. Silahkan melihat pada diri masing-masing, Bapak, Ibu, dan hadirin, apakah kita sedang dalam kondisi sukses, bahagia atau tidak. Silahkan apa dan bagaimana lingkungan di sekitar kita. Ternyata sangat berpengaruh. Beliau menyampaikan demikian, ya. Nah, di zaman Rasul dan para sahabat, ya, kapan seseorang itu bisa dikatakan sukses, ya, dan bahagia, berkaca dari kehidupan di zaman Rasul, ya. Monggo silakan Ustadz bisa menceritakan momen-momen apa di mana kaum muslimin itu hidup dalam kondisi yang sukses dan bahagia. Monggo Ustadz. Baik Ustaz. Nah, tadi disampaikan bahwa faktor lingkungan itu bisa berpengaruh, ya, sukses tidaknya seseorang. Nah, menurut Ustaz, kapan atau pernahkah kaum muslimin itu sukses dalam lingkungan yang ideal? Nah, lingkungan yang ideal bagi kaum muslimin itu seperti apa sehingga meraih kesuksesan dan kebahagiaan? Ya, mungkin jamaah di sini juga bertanya-tanya. Terus bagaimana menciptakan lingkungan yang itu memberikan kontribusi kesuksesan dan kebahagiaan? Monggo Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ternyata umat Islam pernah memiliki lingkungan yang mendukung agar kaum muslimin itu sukses bahagia. Namun faktanya, ini faktanya Ustaz, hari ini sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin, kita itu disebut sebagai umat yang terbaik. Tetapi faktanya hari ini kita bukan terbaik tapi terburuk. Nah, Ustaz mungkin bisa memberikan jawaban atas kondisi yang sekarang terjadi. Terus kapan kita itu akan menjadi umat yang terbaik? Kapan kita itu bisa mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu, baik dunia maupun akhirat? Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan pencerahan kepada kita. Namun kalau kita tanya satu persatu ya di tengah masyarakat kita, ternyata tidak sedikit di antara mereka itu kemudian menjawab ketika mereka itu ditanya apakah mau berubah menjadi lebih baik. Ya, maka pertanyaannya Ustaz, kebanyakan dari mereka itu menjawabnya apatis. Ya, atau ibaratnya mereka itu sudah putus asa dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, mereka seakan-akan apa? Seakan-akan ya udah hidup itu mengalir saja, tidak perlu berubah, tidak perlu melakukan apapun, karena nanti toh kalau sukses ya sukses saja, kalau bahagia ya bahagia saja. Nah ini Ustaz. Nah terus menurut Ustaz, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, mohon dijelaskan. Baik Ustaz, padahal kalau kita lihat mayoritas penduduk di Indonesia itu muslim. Nah ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Terus bagaimana peran Islam ini bagi kaum muslimin? Bahkan mungkin bagaimana peran Islam itu bagi seluruh manusia yang akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan semu yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nopri. Mohon dijelaskan bagaimana peran Islam sendiri terhadap kaum muslimin dan juga umat manusia. Monggo Ustaz. Luar biasa sekali. Dan ternyata Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya, tidak hanya rahmatan lil muslimin, tetapi rahmatan lil alamin.
untuk seluruh umat manusia. Dan mungkin kita harus menyadari ya bahwa ini menjadi penting untuk kemudian mengubah kondisi dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang terbaik, dari kondisi terpuruk menjadi kondisi yang terbaik, insya Allah. Nah, mengapa perlu? Ini pertanyaannya, Ustaz. Mengapa perlu ada penyadaran untuk berubah dari kondisi yang terpuruk tadi menuju yang terbaik? Ya, ini mungkin Ustaz bisa menjelaskan ya urgensinya seperti apa. Kenapa kita ya perlu untuk melakukan penyadaran? Monggo, Ustaz. Luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Nopri ya. Jadi memberikan gambaran kepada kita bahwa memang itu menjadi sesuatu yang penting untuk memberikan kontribusi ya, seseorang itu untuk melakukan perubahan. Nah ini kalau kita cermati ya, ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu setelah hadirin melihat mencermati ya, berita di sosial media ataupun media yang lainnya ya, ini ternyata kejahatan, kriminalitas itu bukan semakin berkurang, tapi terus bertambah. Ya, kejahatan, kriminalitas, kemaksiatan. Ya. Nah, ini pertanyaan untuk Ustaz Nopri ini. Terus ini yang patut disalahkan siapa ini, Ustaz? Dengan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi, maraknya kejahatan, kriminalitas, dan juga kemaksiatan yang merajalela. Monggo, Ustaz. Baik, ternyata harus ada sosok yang menjadi teladan ya. Menurut Ustaz Nopri, terus role model kita itu siapa? Ya. Role model kita itu siapa? Yang hari ini mungkin kita sulit untuk menemukan sosok itu ya. Kalaupun ada, ya istilahnya tidak banyak begitu. Nah, mungkin Ustaz Nopri bisa menjelaskan ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu betul-betul menjadi role model pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Siapa yang harus kita contoh? Terus bagaimana caranya ya? Untuk apa? Untuk meraih kesuksesan bahagia di dunia dan akhirat saat ini. Moga Ustaz. Baik, kalau tadi disampaikan bahwa harus ada kontribusi ya, tidak hanya sukses bahagia tapi berkontribusi ya. Tentu ini harus disampaikan, siapa ini yang harus berkontribusi lebih gitu. Ya, dalam hal ini apakah pribadi ya atau kontribusi masyarakat atau negara? Kalau tadi Ustadz bilang lingkungan itu berperan ya, maka kontribusi siapa yang paling berperan dan harusnya lebih diutamakan untuk melakukan itu ya. Monggo Ustaz, silakan. Baik, dari jawaban Ustaz Nopri, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa hari ini yang mentuning generasi kita itu bukan ayah bundanya. Mereka sudah gagal. Yang mentuning bukan masyarakat, ternyata lebih besar lagi, yaitu dituning oleh sebuah negara dan bahkan dunia. Ya, dituning itu di setel tadi ya, disampaikan di setel. Jadi yang men-setting ya, yang men-setting generasi sekarang ini ya dunia. Tentu itu akan mengikuti bagaimana arahan dunia ke sana. Yang kita tahu bahwa di sana adalah akidah sekuler kapitalis yang tentu jauh dari Islam. Nah, maka ini menjadi penting. Nah, Ustaz Nopri, dengan kondisi yang seperti itu, ya, terus di mana sesungguhnya kita harus melakukan tuning? Itu ada, kalau kita lihat ada 3 institusi dasar: di rumah, di masyarakat,
atau di sekolah. Bagaimana cara mentuningnya? Ya, mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan tentang hal ini. Monggo Ustadz, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin, insya Allah kita setuju ya bahwa pendidikan, kalau sekarang kan pendidikan yang berkarakter. Ini kurikulum yang tahun berapa saya nggak tahu ya. Kurikulum 13, 14 atau 15 ya. Pendidikan yang berkarakter, atau mungkin kalau tadi Ustadz Nopri menyampaikan adalah pendidikan yang menghasilkan kepribadian atau saksiyah Islam bagi generasi kita. Nah, pertanyaannya begini Ustadz ya. Ketika kuncinya itu adalah pendidikan ya. Nah, kemudian bagaimana anak-anak kita atau generasi kita ini kemudian mendapatkan pendidikan itu yang paling pas. Karena kalau diserahkan kepada dunia tadi itu mungkin akan menjadi salah asuhan. Nah, ini permasalahannya kemudian ya, karena pengaruhnya yang begitu besar ya. Misalnya melalui HP ya, melalui internet dan seterusnya. Nah, maka pertanyaannya kemudian tips yang paling mujarab yang kemudian bisa mentuning anak-anak kita, sekaligus bagaimana cara mentuning yang tepat ya, menyetel mereka sesuai dengan misi dan visi kehidupan ini ya, mungkin Ustadz bisa menjelaskan ya, di mana, kapan, waktu yang tepat ya, serta tips yang jitu untuk kemudian menjadikan generasi kita itu generasi yang nantinya akan sukses, bahagia dan kontributif. Monggo Ustaz. Baik Ustaz ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mungkin ada sesuatu yang harus kita tanyakan ya. Karena di antara kita mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya. Mereka sudah menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang Islami, di pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya ya. Nah, ini ternyata ya belum kelihatan hasilnya. Ya, kondisi ya umat masih terpuruk. Nah, menurut Ustadz Nopri ya, bagaimana yang dimaksud dengan usaha yang sungguh-sungguh ya, baik itu dari pribadi ya, dari pribadi orang tua, sahabat, teman-teman, masyarakat, dengan negara itu, yang disebut sebagai usaha yang serius, yang benar-benar untuk menjadikan generasi ini sukses dan bahagia. Monggo Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendapatkan tips bagaimana mencetak generasi yang sukses, bahagia, dan kontributif. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya, sebelum saya lempar kepada hadirin ya. Pertanyaannya adalah, terus bagaimana ya? Kita harus berkontribusi di dalam apa? Perubahan besar ya, peradaban manusia ini menuju kehidupan yang sukses dan bahagia. Nah, kontribusi yang terbesar yang harus kita berikan itu apa? Biar nanti kita pulang yaitu langsung membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ya, apa yang beliau sampaikan ini di pertanyaan terakhir, yaitu kontribusi penting untuk kemudian menjadikan umat ini menjadi umat yang terbaik. Moga Ustaz. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Ustadz Nopri. Untuk selanjutnya saatnya saya memberikan kesempatan kepada hadirin sekalian. Ini saya akan buka karena waktunya sudah mepet ya. Waktunya sudah mepet.
ya sudah mendekati zuhur ya. Saya buka satu termin saja ya. Di sesi tanya jawab ini satu termin saja, 3 penanya ya. Ikhwannya 2, akhwatnya 1. Baik. Monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara talkshow kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari narasumber kita. Insya Allah ini akan menjadi bekal kita untuk mencetak generasi pejuang yang sukses, bahagia, dan kontributif. Insya Allah. Baik, untuk selanjutnya kita akan tutup sesi talkshow ini ya. Insya Allah sudah tidak ada pertanyaan ya. Kalau masih ada nanti silahkan hubungi di nomor di bawah ini ya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita melalui WA, insya Allah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya hantarkan acara talkshow dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada beliau Ustadz Dr. Nopriyadi Hermani PSD yang sudah berkenan berbagi kepada kita semua. Terima kasih kepada hadirin semuanya. Saya lihat dari awal sampai akhir tidak berkurang sedikit pun pesertanya ya tetap 1 itu. Ya alhamdulillah tidak berkurang ya. Mungkin karena nunggu hujan ya, ini hujan belum reda ya. Ya nggak apa-apa, ini insya Allah sebentar lagi reda ya. Jadi silakan meninggalkan tempatnya masing-masing. Ya alhamdulillah, semoga ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Semoga Allah ridho terhadap pertemuan kita pagi hari ini. Dari saya banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.